Terus ini Pak, kok nggak diganti ban yang standar, kok tetap ganti ban balap? Karena ya ini jelas lebih ekstra grip ya. Ban balap itu pasti ekstra grip. Oke. Keawetan? Ya nggak awet, bentar habis. Soft compound ya Pak? Soft compound, bentar habis. Cuman kamu dapat safety-nya lebih. Kan gitu, nyari safety. Iya. Kalau nyari awet dan safety untuk urusan ban nggak bisa. Iya, iya. Semakin safety, semakin cepat habis. Iya, bannya terbuat dari tempe gitu apa tahu. Itu cepat habis. Kalau nggak dipakai ya dimakan sendiri. Apa ada pertimbangan ini Pak? Karena mesinnya sudah dioprek gitu ya? Iya. Butuh ban yang lebih gigit gitu? Benar, itu pertimbangan pertama. Karena khawatir ini di keluar tikungan motor ini ngenggat, ya road race benar. Kalau banmu wah ekstra grip nanti jatuh di tikungan kepleset, apa kamu ngidek tembelek motornya bisa rubuh gitu ya. Aman ya Pak ya? Iya, ya, dokter tanyakan ini jatuh kenapa? Ngidek tembelek. Waduh, malu. Oke. Ini harganya lumayan ya Pak, ban-ban kayak gini Pak? Enggak, kalau yang saya ganti itu lebih murah daripada yang kelas Fasti, IRC, ini kan FDR, ini di bawahnya ini di bawahnya Pirelli. Pirelli ya. Tapi ini udah lumayan ya Pak, depan belakang sama? Sama, ukurannya sama, 90-80 sama. Oke, oke. Kemudian velg masih standar ya Pak ya? Velg masih standar. Ya. Velg masih standar. Nah, ini jaringan cakramnya katanya ganti Pak. Kenapa Pak? Kok diganti? Ganti. Jadi pertama datang ke sini, itu apa namanya, kalipernya itu udah pakai Samurai Nissin. Cuman dia menggunakan cakram smash. Oh, cakramnya rata. Beda Mas. Beda. Apanya yang beda sih Pak? Banyak mungkin. Ini rata nih, kalau smash rata. Oh, iya. Kalau Satria kan melengkung tuh tengahnya. Mana Sok yang melengkung Sok? Coba ditunjukin Sok. Nah, ini rada melengkung. Oh, ini agak masuk ke dalam gitu ya? Ya. Oh. Sehingga bracket kalipernya itu tumpuk-tumpuk. Mana? Bracket kalipernya tumpuk-tumpuk sehingga itu tidak safety. Safety itu mengerikan. Jadi saya ganti. Nomor satu. Kenapa diganti cakramnya? Karena dia tidak floating dan ini hanya variasi. Oh, nah itu Pak, masalah floatingan itu banyak yang nanya loh. Floatingan. Nah ini kan menariknya itu adalah orang nggak tahu kalau apa ya istilahnya kita bilang bahan ya antara yang berwarna ini sama yang di luarnya ini harusnya bahan yang sama atau beda sih Pak? Maksudnya ini kayak disambung gitu loh Pak yang nah, terus kan orang bilang kok cakramnya goyang-goyang gitu loh Pak. Ya. Jangan cakram rusak yang dipakai gitu. Ya. Okay. Coba dikasih gambaran gitu Pak. Karena cakram floating itu adalah yang misal Anda kata ini ya, yang warna kuning dengan yang warna putih ini, dia itu bukan satu bagian. Oh, oke. Oke, ambilin cakram PSM situ yang lebar. Kalau ini kan satu bagian. Jadi misal ini kan bergesek kampas. Ya. Kan panas tuh. Ya. Maka si panas itu akan merambat langsung ke yang kuning. Betul. Efeknya adalah di sini panas, di sini dingin, maka akan terjadi perbedaan suhu. Maka rentan banget yang namanya melintir. Oh. Gitu. Okay, Dan jika ini melintir berbahaya, remnya akan ngunci. Oh. Iya Pak. Nah ini floating. Bisa dilihat ya. Antara yang putih dengan yang abu-abu ini ada spasinya, terpisah. Bahannya berbeda. Ini bahannya sama nggak ya Pak? Sama, ini besi. Sama. Yang lebih mahal dia aluminium sini, dural. Yang ini jadi bobotnya lebih enteng. Itu yang dipasang sekarang juga floating kan, terpisah antara yang merah dan yang. Ini gapnya malah lebih jauh loh Pak. Nah itu yang lebih bagus. Oh gitu ya? Iya. Oh, karena orang tahu ini kan harusnya kan rapat. Bikinnya kalau kayak gitu malah rusak, enggak ya? Ada lagi nggak soal cakram Sok? Sini kasih tahu. Oke. Nah, fungsinya kalau dibuat gapnya yang lebar gitu apa Pak? Jadi punya spasi yang ya berarti kan panasnya merambatnya jauh. Jadi ini merambat harus melalui pin ini dulu.
gitu, Mm-mm. terpisah. Mm-mm. Kalau ini kan langsung, yang kuning ini kan langsung Iya. panas. Nah, sakan floating itu menghindari si cakram itu Ngulet. ngulet. Oke. Nah, ini floating yang Goyang dulu bunyi ya Pak. udah bunyi karena ini udah lama dipakai. Harusnya memang bunyi nggak sih Pak? Bunyi. Tapi tahu ini masih layak, masih bagus. Nah, Sama ini itu apanya Pak? ketebalannya. Oke. Ketebalannya ini biasanya minimum 3,5 mili. Itu. Antara bahan yang di dalam sama yang di luar kan goyang itu ya Pak. Apa semakin goyang semakin ini udah nggak layak gitu apa gimana? Kalau goyang banget iya. Cek iya. Oke. Iyalah. Contohnya banyak sih sampai gelap. Nah, terus aku mau nanya lagi Pak. Itu yang tadi kan bilang apa? Ininya lebih masuk gitu ya? Oh ya. Itu apakah hanya karena untuk jenis Satria atau memang yang seperti itu yang bagus gitu loh? Ini kan rata nih Pak. Oh enggak, itu jadi lebih masuk dia pakai cakram smash. Antara Suzuki smash dengan Satria perbedaannya kalau smash rata. Kalau Satria dia agak melengkung. Oh. Ya toh. Karena ini bottom shocknya punya Satria sehingga dia pakai bracket double begini tadinya nih. Ditumpukin kayak Daserua kayak gini ya. Walah. Ini Daserua gini kayak gini. Nah, tumpuk-tumpuk seperti ini. Oh, biar ada ini ya, gantinya cekungannya dia. Ya, jadi seolah-olah itu si samurai itu dia masuk ke dalam. Kok li ngerekam aja ngasih HP-mu ketonong kameraku tembiling gue. Aman-aman. Apa gue ngerekam ya abang ireng bla 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 ya kan aman-aman. Mesti kunci dong. Jajan sudah dikunci. Oke, berarti karena itu ya. Nah, masalah ini Pak, itu jadinya Pak master rem ya? Kaliper. Kaliper. Kok master rem? Ya. Ini memang dari sananya seperti ini. Apa diganti Pak? Dari bawaannya datang sini udah pakai samurai. Oh, aman gitu Pak? Gak perlu diganti ya? Bagus banget itu. Oh. Bagus banget. Ada gumunan no. Oh, desa Pak kaburannya. Kan kowe sing desa, penontonnya kan kota, aja di gawa-gawa. Oh iya benar. Nah, pemilihan kaliper Pak. Ya. Apa sih yang harus dipertimbangkan kalau orang memilih kaliper untuk motor-motor yang istilahnya udah agak ekstrim lah gitu lah, udah dirubah lah. Kalau keunggulan saya kurang tahu, tapi untuk Nissin RCB yang kayak gitu lah ya, satu tipe lah, satu kualitas, harganya juga nggak jauh-jauh beda. Kalau masalah keunggulan saya nggak ngerti, saya nggak biasa pakai yang mahal-mahal. Nah itu sudah sangat mumpuni sekali. Dibanding yang standar apa sih Pak bedanya Pak? Bedanya tuh? Bedanya dia punya apa ngomongnya minyak rem yang lebih gede atau apa gitu? Ya mungkin tabungnya gede, dalamnya situ, atau mungkin pistonnya lebih besar. Saya nggak paham. Nah mungkin agak naik dikit ya, mumpung masih nyambung sama rem ya. Kabel Pak, ini kabel ini kalau yang kayak gini kan udah nggak standar nih Pak. Selang rem. Iya selang rem udah nggak standar. Yang kayak gini tuh lebih bagus apa gimana sih Pak pertimbangannya? Enggak lebih bagus. Berarti yang pakai standar bisa harusnya? Bisa, cuman yang standar kan besar, gede gitu, kayak karet kurang gaul gitu ya. Oh, ini berarti estetik ya? Estetik, lebih kayak estetik. Kalau masalah kuat harusnya ya kuat, karena ini pakai anyaman baja itu kan, braided wire itu dibungkus plastik atau karet apa itu yang bening itu. Lebih simpel intinya kalau pakai ini, dan ukurannya tersedia banyak di pasaran. Kalian bikin setelah dipasang ternyata butuh selang rem panjangnya segini, kalian tinggal cari, oh ada 60, 75, 90, 95. Oke, kita naik ke rem dulu aja Pak, mumpung satu bagian. Oke, ambil tendernya tentang master rem ini Pak. Ya, ini juga berarti udah bawaan dari ownernya sepertinya Pak? Nah, itu saya ganti di sini. Oh gitu? Ya. Kenapa Pak? Kok diganti? Karena bawaannya ori ya? Bawaannya orinya, tapi
jika melihat kondisinya ini sudah sangat bosok sekali, jadi ganti aja mas kalian satu set. Ya meskipun ini mereknya Nissin juga sama, tapi kan kayaknya lebih gimana gitu ya kalau Estetik. Lebih keren ini ya. Gitu ya. ya. Keunggulannya ya Harganya lebih mahal. dia rem itu kalau yang standaran gini, misal kadang direm sedikit belum ngerem, Oh. rem sedikit lagi langsung ngunci, cekuk. Nah ini enggak seirama gitu, rem sedikit ya sedikit, banyak kamu rem kencang gitu ya kencang. Terus dia posisi handle-nya bisa diatur, kamu mau Coba sejauh diatur gimana maksudnya? mau sejauh apa dari setang. Misal kurang pendek, sini kurang pendek, dipendekin gitu, pendekin tuh. Oh, bisa ini ya buat Bisa ini ya. main-main kayak gini. Oke, oke, oke. Nah itu yang saya ganti. Oke. Nah, Kenapa saya ganti? itu dia, Pak. Butuh rem yang bisa diandalkan, kredibel. Nah, kredibilitasnya bagus, bisa Pertanggungjawaban. dijawabkan. Oke, oke. Ya. Berarti udah safety lah ini pakai secara pengeraman udah Oke, main safety. lah. Nah, depan tanggung, daripada kita mundur, kita bahas dulu tentang shock depan. Nah, shock depannya ini ganti apa gimana, Pak? Enggak, ini sudah bawaan dari sana. Kemudian saya coba juga sudah bagus. Saya tanyakan, katanya juga sudah di ribon. Jadi saya biarkan, saya coba, oh ya masih enak, bagus buat harian, cocok. Nah, yang jadi pertanyaan itu kan biasa orang main ribon itu loh, Pak. Ya. Sok ribon itu apa sih, Pak, pertimbangannya? Kenapa harus di ribon gitu? Terus sok yang bagus tuh yang seperti apa sih kalau dipakai? Nah, sebenarnya begini nih. Saya sebenarnya pengen bikin satu konten khusus tentang shockbreaker. Tapi saya beri cuplikannya aja di sini lah. Ya. Shockbreaker harian, shockbreaker balapan itu adalah sangat berbeda. Bedanya di mana, Pak? Namanya shock harian pasti empuk, shock balapan pasti keras. Oh, justru balap itu malah harus keras ya, Pak? Iya. Shock depannya keras, belakangnya keras, karena dia dipakai untuk kecepatan tinggi, menghadapi tikungan-tikungan atau medan atau mungkin bahaya-bahaya mau nyalip pada motor, harus ngerem cut, motor harus bagus. Kalau shockbreaker aplikasi, shockbreaker standar digunakan pada motor-motor balap yang ada yang view, Yang nyaman. belum lagi keluar tikungan view. Berarti butuh Jadi yang keras. ada yang salah kaprah seperti Ngadino yang kampungan banget. Gimana, Pak? Bener, Pak. Begitu dia pakai motor road race yang shockbreakernya sudah disesuaikan untuk road race, dia bilang shocknya atas banget, Pak. Iya, pandai. Menang kok. Karena nyobanya cuma pelan mungkin, Pak. Ya karena dia nggak dipakai buat balap. Ya memang iya, saya yang naik motor andai kata saya harus ngantar sekolah. Pakai shockbreaker motor balap juga kasihan anak saya. Jadi mungkin image-nya yang ada di teman-teman, shock balap itu sudah ribon, sudah enak banget dipakai, enak. Salah besar, bro. Nah, kalau yang ini terus di ribon gimana berarti, Pak? Coba diturunin. Biar orang tahu kalau ribon tuh buat balap sama buat ini beda berarti, Pak, ribonnya. Oke. Nah, saat dinaikin aja ini nggak masuk. Iya. Maksud tuh, saya dinaikin pertama, belum ada beban, dia nggak turun. Iya. Berarti kan lebih keras. Betul. Yang kedua, saat dia dapat beban, tuh, masuknya itu lebih keras. Keras ya. Iya, kalau shockbreaker standar nyul gitu. Oke. Ya, ya. Keluarnya juga lebih pelan daripada standarnya. Oh, kalau standar tuh cepet ya, Pak, keluarnya, Pak? Iya, masuknya cepet, keluar cepet. Oh. Kalau balap otomatis masuknya lebih lama, keluarnya lebih lama. Oh, ya, ya, ya. Nah, pasti langsung tanya nih di komentar. Iya. Yang bagus, masuknya cepet, keluarnya lama kan, Om. Nah, Ya nggak? iya. Emang nggak dino ring selarang? Iya, dong, Pak. Wah, gue sih mana? Ya, toko.
Sing di syuting kiye. kayak ngerti ya ku beruna disirup ambil kesimpulan nanti Oke, pakar sekali pakar ke. Terus 7 SKS ke masalah gue. Ya Pak, gimana Pak? Lanjut Pak. Berarti kan orang kebanyakan Pak yang bagus berarti yang masuk cepat keluar Iya. lama. Nah, banyak yang membagikan video tentang rebound shockbreaker yang benar gitu. Sebenarnya ya benar, tapi benar untuk apa gitu loh. Biasanya salah kaprahnya di situ ya Pak ya. Iya,